Sorotan lampu kamera berkedip-kedip ketika Donald Trump berdiri di atas panggung megah di salah satu ballroom terbesar di New York. Ribuan pendukungnya bersorak, mengibarkan spanduk bertuliskan Trump selamanya dan meneriakkan namanya seakan ia adalah seorang raja yang tak tergoyahkan. Dengan setelan jas biru khasnya dan dasi merah menyala, ia melambaikan tangan ke arah kerumunan sebelum mendekat ke mikrofon. Suasana riuh mereda begitu Trump mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar mereka tenang. Ia menyeringai lalu menghela napas dengan dramatis. "Saya ingin kalian semua tahu," katanya, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Tidak ada orang yang bisa menghentikan saya. Tidak bencana, tidak Tuhan, tidak siapapun." Kerumunan bersorak. Wartawan yang hadir mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sementara sebagian di antara mereka saling berpandangan, bertanya-tanya apakah Trump benar-benar menyadari dampak dari ucapannya. Ada orang-orang di luar sana, lanjutnya, yang terus berbicara tentang doa, tentang Tuhan yang akan menghukum Amerika jika kita tidak bertindak benar. Saya katakan ini omong kosong. Amerika kuat karena saya yang membuatnya kuat. Jika ada yang mengira Tuhan bisa menandingi saya, mereka akan kecewa. Ledakan tepuk tangan kembali memenuhi ruangan. Para pendukungnya tertawa, seolah ucapan Trump hanya sekadar hiburan, namun tidak semua orang terhibur. Di luar gedung, sekelompok demonstran mengangkat poster dengan berbagai pesan peringatan. Beberapa di antara mereka berlutut, berdoa dalam diam. Wajah mereka penuh keprihatinan. Di studio berita, tayangan ulang pidato Trump segera tersebar ke seluruh dunia. Dalam hitungan menit, media sosial meledak dengan berbagai tanggapan. Sebagian besar mengecamnya, menyebutnya sebagai pemimpin paling sombong yang pernah ada. Pendeta Charles Morgan, seorang pemuka agama yang dihormati di Amerika, muncul dalam siaran langsung di salah satu stasiun televisi nasional. Dengan ekspresi serius, ia memperingatkan bahwa sejarah telah mencatat bagaimana pemimpin yang terlalu sombong selalu menghadapi kehancuran. "Kita telah melihat pemimpin besar jatuh karena mereka menantang Tuhan," katanya. "Saya hanya berharap Presiden Trump menyadari bahwa kesombongan seperti ini berbahaya. Namun, peringatan seperti itu tidak mengubah pandangan Trump." Malam itu, di ruang pribadinya yang mewah di Trump Tower, ia bersantai di atas sofa besar sambil menonton berita di layar televisi raksasa. Dengan segelas anggur di tangan, ia tertawa kecil setiap kali seorang pembawa berita menyebut peringatannya sebagai sesuatu yang serius. "Aku ini Raja Melania," katanya kepada istrinya yang duduk di seberang. "Mereka hanya iri. Aku bisa mengatakan apapun dan dunia tetap akan tunduk padaku." Melania, yang sudah terbiasa dengan kesombongannya, hanya tersenyum tipis dan menyesap minumannya. Ia tidak membantah, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Sementara itu di berbagai penjuru negeri, orang-orang mulai membicarakan fenomena aneh yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Langit tampak lebih gelap dari biasanya meskipun ramalan cuaca tidak menyebutkan adanya badai. Di beberapa daerah, angin bertiup lebih kencang. Suhu berubah secara tidak wajar, dan hewan-hewan bertingkah seolah merasakan sesuatu yang akan datang. Di ruang kendali Badan Meteorologi Nasional, sekelompok ilmuwan mempelajari pola cuaca yang tampaknya mulai berperilaku di luar kebiasaan. "Ini bukan sesuatu yang normal," ujar Dr. Helen Carter, salah satu ahli meteorologi senior. "Ada perubahan drastis dalam tekanan atmosfer yang tidak bisa kami jelaskan. Namun, belum ada yang menghubungkan semua ini dengan pidato Trump yang baru saja disiarkan." Orang-orang masih sibuk membicarakan bagaimana kesombongannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa pemimpin dunia mengomentari pernyataannya. Perdana Menteri Kanada dalam sebuah wawancara menyebut bahwa seorang pemimpin yang meremehkan kekuatan di luar kendalinya adalah seseorang yang sedang menggali kuburannya sendiri. Seorang pejabat tinggi dari Timur Tengah menyebutkan bahwa kata-kata seperti itu hanya akan membawa kesialan bagi negaranya sendiri. Namun, Trump tetap tidak peduli. Baginya, dunia hanya terdiri dari dua jenis orang, mereka yang mendukungnya dan mereka yang iri padanya. Ia tidak percaya pada takhayul, tidak memedulikan ramalan,
dan tidak merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Hari berlalu dan langit di atas Amerika Serikat semakin pekat. Awan hitam yang tadinya samar kini menggantung tebal di cakrawala. Para ilmuwan masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi, tetapi hasil analisis mereka tidak masuk akal. Kecepatan angin meningkat tanpa sebab, hujan turun di daerah yang seharusnya cerah, dan badai mulai terbentuk tanpa pola yang bisa diprediksi. Di sebuah gereja tua di Texas, seorang pendeta tua berdiri di depan jemaatnya dengan wajah pucat. "Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi," katanya dengan suara bergetar. "Ini bukan badai biasa, ini bukan cuaca biasa, ini adalah peringatan." Namun, Trump tetap bersikeras bahwa semua ini hanya kebetulan belaka. Dalam salah satu wawancara televisi yang ia lakukan beberapa hari setelah pidatonya, ia tertawa ketika ditanya tentang perubahan cuaca yang aneh. "Ini hanya cuaca," katanya sambil mengangkat bahu. "Dan kalaupun ada badai, percayalah tidak ada yang bisa menjatuhkan saya." Beberapa jam setelah wawancara itu ditayangkan, kilat pertama menyambar langit New York, diikuti oleh suara gemuruh yang mengguncang seluruh kota. Langit di atas Amerika perlahan kehilangan cahayanya. Pagi hari yang seharusnya cerah justru diselimuti awan hitam pekat yang menggantung tak bergerak. Matahari tampak samar seperti tertutupi tirai kelabu yang enggan terbuka. Orang-orang mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Di berbagai wilayah, cuaca menunjukkan perilaku yang tak biasa. Di Texas, hujan es turun dengan ukuran yang tidak masuk akal. Bongkahan sebesar kepalan tangan menghantam atap rumah, menghancurkan kaca mobil, dan membuat orang-orang panik berlarian mencari perlindungan. Suhu yang seharusnya panas mendadak turun drastis, membuat beberapa daerah yang terbiasa dengan teriknya matahari kini diselimuti hawa dingin menusuk. Di California, angin bertiup kencang tanpa tanda-tanda sebelumnya. Pohon-pohon tumbang di sepanjang jalan, papan reklame beterbangan, dan gelombang laut menghantam pesisir dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di pusat kota Los Angeles, jendela gedung-gedung pencakar langit bergetar seperti akan pecah. Beberapa orang mulai membandingkan ini dengan film-film bencana yang sering mereka tonton. Hanya saja kali ini kenyataan terasa jauh lebih mengerikan. Di Pusat Penelitian Cuaca Nasional, para ilmuwan bekerja tanpa henti. Grafik dan data menunjukkan pola anomali yang tidak bisa dijelaskan dengan logika ilmiah. Dr. Helen Carter menatap layar komputernya dengan ekspresi bingung. Seharusnya perubahan atmosfer seperti ini memerlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tetapi semuanya terjadi dalam hitungan hari. "Kita kehilangan kendali atas data," ucapnya pada rekan-rekannya. Tekanan atmosfer naik, turun tanpa alasan. Awan ini seolah memiliki pola yang tidak wajar. Seorang peneliti lain menunjuk layar radar. Badai-badai ini tidak mengikuti jalur biasanya. Mereka muncul begitu saja, tumbuh dengan kecepatan yang tak masuk akal, dan bergerak seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, di beberapa tempat, fenomena yang lebih aneh mulai terjadi. Warga melaporkan mendengar suara gemuruh yang datang entah dari mana. Suara itu bukan sekadar petir, melainkan dentuman panjang yang bergema di seluruh langit. Beberapa orang mengira itu suara ledakan, sementara yang lain berspekulasi bahwa itu mungkin tanda dari sesuatu yang lebih besar yang sedang mendekat. Di Washington, D.C., Presiden Trump tetap bersikap seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia duduk di ruang oval, mendengarkan laporan dari para penasihatnya yang berusaha meyakinkannya bahwa situasi ini perlu mendapat perhatian serius. Namun, seperti biasa, ia hanya menganggapnya sebagai kepanikan yang berlebihan. "Ini hanya badai," katanya dengan nada meremehkan. "Sudah berapa kali kita mengalami cuaca buruk? Ini bukan apa-apa." Seorang penasihatnya, seorang pria berusia 50-an dengan wajah cemas, mencoba menyampaikan fakta. "Tuan Presiden, para ilmuwan mengatakan ini bukan badai biasa. Fenomena ini terjadi serentak di berbagai wilayah, tanpa pola yang bisa dijelaskan. Kami menerima laporan dari seluruh negeri tentang kejadian aneh." Trump mengibaskan tangannya. "Orang-orang suka panik. Itu yang mereka lakukan.
ia bersandar ke kursinya dengan santai. Bagaimana media meliput ini? Mereka masih menjadikanku berita utama, kan? Penasihatnya menatapnya, terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Ya, Tuan Presiden, tapi tidak seperti yang Anda harapkan." Di luar Gedung Putih, sekelompok besar demonstran berkumpul. Mereka membawa poster-poster bertuliskan peringatan. Beberapa menulis ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang murka Tuhan, sementara yang lain hanya berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Di berbagai tempat ibadah, orang-orang mulai memenuhi gereja dan masjid untuk berdoa. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar fenomena alam yang sedang terjadi. Di sisi lain, ada pula yang mencoba mengabaikan semuanya. Beberapa media yang pro-Trump bahkan mencoba mengalihkan perhatian publik dengan menyebut bahwa ini hanyalah tipuan kelompok oposisi untuk menakut-nakuti rakyat. Namun, kenyataan di lapangan tak bisa disangkal. Di Arizona, seekor burung elang besar tiba-tiba jatuh dari langit, mati tanpa sebab yang jelas. Di Florida, ratusan ikan ditemukan mengambang di permukaan air, seakan mereka tersedak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di New York, langit semakin gelap, hingga banyak orang yang mengira malam telah datang lebih cepat. Lampu-lampu jalan menyala secara otomatis meskipun jam masih menunjukkan pukul 3 sore. Keresahan menyebar dengan cepat. Beberapa orang mulai menyetok makanan dan air, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang lebih buruk, sementara yang lain masih menyangkal, percaya bahwa ini semua hanya fenomena alam yang akan berlalu begitu saja. Namun kenyataan semakin sulit diabaikan. Di beberapa tempat, listrik mulai padam tanpa alasan yang jelas. Jaringan komunikasi terganggu. Orang-orang melaporkan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara seperti bisikan yang bergema dari langit. Di dalam Gedung Putih, akhirnya beberapa penasihat mulai merasa gelisah. Mereka tahu bahwa situasi ini bukan sekadar badai biasa. Namun siapa yang bisa membuat Trump mendengarkan? Di sebuah rumah sederhana di pedesaan Kansas, seorang wanita tua duduk di kursinya menatap langit yang tampak semakin gelap. Ia menghela napas panjang, lalu bergumam pelan. "Dulu aku pernah melihat langit seperti ini," katanya pada cucunya yang duduk di sebelahnya. "Dulu sekali, sebelum badai terbesar menghantam kota ini, tapi kali ini rasanya berbeda." Cucunya menatapnya dengan takut. "Apa maksudnya, Nenek?" Wanita itu tak segera menjawab. Ia hanya memejamkan mata, lalu berbisik, "Ini bukan sekadar badai, ini adalah peringatan." Namun di pusat kota, Trump tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Baginya, selama ia masih bisa mengendalikan opini publik, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia masih menganggap dirinya tak terkalahkan, tapi langit terus menghitam, angin semakin kencang, dan sesuatu yang lebih besar sedang menanti di depan. Listrik padam di banyak kota besar tanpa peringatan. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya bersinar di malam hari berubah menjadi siluet gelap yang mengerikan. Lampu lalu lintas berhenti berfungsi, menyebabkan kekacauan di jalanan. Sinyal telepon seluler melemah dan koneksi internet menjadi tidak stabil. Di rumah-rumah, orang-orang duduk dalam gelap, menyalakan lilin atau senter, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saluran berita yang masih bisa mengudara menampilkan cuplikan langit yang semakin kelam. Kilatan cahaya aneh terlihat di beberapa wilayah, seperti petir, tetapi bukan petir biasa. Cahaya itu muncul tanpa suara, hanya berkedip dalam pola yang aneh sebelum menghilang. Di media sosial, kepanikan menyebar lebih cepat daripada api. Orang-orang mengunggah video pusaran awan yang bergerak melawan arah angin. Beberapa mengklaim melihat sesuatu di dalam awan, sebuah bentuk samar, menyerupai wajah yang sedang mengamati bumi dengan ekspresi marah. "Ini bukan awan biasa," ujar seorang pengguna Twitter dalam unggahannya. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Seolah-olah sesuatu sedang menatap kita dari atas." Di YouTube, video yang memperlihatkan kejadian aneh bermunculan. Seekor burung yang biasanya terbang bebas tiba-tiba jatuh dari langit tanpa sebab. Ombak di pantai Florida bergulung lebih tinggi dari biasanya, menghantam dermaga dan menenggelamkan perahu-perahu kecil.
Di tengah semua itu, Donald Trump tetap berada dalam dunianya sendiri. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu stasiun televisi favoritnya, ia tertawa kecil ketika ditanya tentang fenomena ini. "Kalian terlalu mudah dipengaruhi oleh media yang ingin membuat saya terlihat buruk," katanya sambil menggeleng. "Cuaca selalu berubah, kita sudah tahu itu. Dan kalaupun ada badai, percayalah, Amerika akan baik-baik saja selama saya masih di sini." Pewawancara tampak ragu-ragu sebelum melanjutkan pertanyaannya. "Tapi Tuan Presiden, orang-orang mulai takut. Listrik padam, komunikasi terganggu. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan ini bukan sekadar fenomena alam biasa." Trump menyeringai. "Dengar, saya sudah berkali-kali mengatakan ini. Media suka melebih-lebihkan. Mereka akan mengatakan apa saja untuk membuat orang panik. Dan kalau ada yang percaya ini adalah hukuman Tuhan, saya punya pertanyaan. Mengapa Tuhan harus menghukum negara yang saya pimpin? Saya sudah membuat Amerika hebat lagi, bukan?" Di luar Gedung Putih, kerumunan semakin besar. Demonstran yang sebelumnya hanya membawa poster kini mulai meneriakkan doa-doa di jalanan. Beberapa pendeta berdiri di tengah-tengah mereka, mengutip ayat-ayat tentang pemimpin yang jatuh karena kesombongannya. "Ini bukan peringatan biasa," ujar seorang pria, tua di antara demonstran. "Ini adalah murka yang sedang turun, dan kita semua akan menyaksikan akibatnya." Di tengah kota New York, sebuah fenomena baru mengejutkan semua orang. Sebuah kilatan cahaya biru muncul di langit, berputar perlahan seperti pusaran sebelum akhirnya meledak tanpa suara. Beberapa orang yang berada di bawahnya mengaku merasakan tubuh mereka menggigil, seolah ada sesuatu yang menyapu mereka dalam sekejap. "Kulitku merinding," ujar seorang saksi mata dalam rekaman yang segera viral di internet. "Aku bisa merasakan sesuatu menyentuhku, tapi tidak ada apa-apa di sana." Di markas besar NASA, para ilmuwan mencoba memahami pola energi yang tiba-tiba muncul di atmosfer. Namun, semakin mereka menganalisis data, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. "Kita belum pernah melihat perubahan medan magnet sebesar ini dalam sejarah," kata seorang ahli fisika atmosfer. "Ini bukan sekadar badai geomagnetik. Ini sesuatu yang lain." Sementara itu, di ruang kendali Pentagon, para pejabat militer mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk. "Apakah ini serangan dari negara lain?" tanya seorang jenderal kepada bawahannya. "Kami tidak yakin, Pak. Ini bukan teknologi yang dikenal, tidak ada rudal, tidak ada ledakan yang bisa dijelaskan." Presiden Trump yang akhirnya menerima laporan dari para penasihatnya tetap meremehkan semuanya. Ia duduk di belakang meja kerjanya dengan santai, sementara di luar suara sirene mulai terdengar lebih sering dari biasanya. "Kalian terlalu khawatir," katanya sambil melirik laporan yang diletakkan di hadapannya. "Amerika punya teknologi terbaik di dunia. Kita bisa mengatasi ini." "Tuan Presiden, ini bukan tentang teknologi," ujar seorang penasihat dengan suara serius. "Ini tentang sesuatu yang di luar kendali manusia." Trump mendengus. "Tidak ada yang di luar kendali saya." Namun pada malam itu, bahkan ia pun tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Langit berubah menjadi lebih hitam dari sebelumnya. Awan tampak semakin rendah, seperti hendak menyelimuti seluruh negeri. Kilatan cahaya aneh muncul lebih sering, kali ini berwarna merah, seakan langit sedang menampakkan kemarahannya. Lalu sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Gemuruh keras mengguncang kota-kota besar, bukan seperti suara petir, tetapi lebih mirip raungan yang datang dari dalam bumi. Bangunan bergetar dan kaca-kaca jendela mulai retak. Di Washington, D.C., suara itu terdengar begitu kuat hingga semua orang di Gedung Putih terdiam. Para staf saling berpandangan dengan wajah pucat. Trump berdiri dari kursinya, mendekati jendela dan melihat keluar. Untuk pertama kalinya, ekspresi percaya dirinya mulai luntur, karena di atas langit, di tengah pusaran awan yang gelap, sesuatu mulai terbentuk. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar badai. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh sains dat malam. Itu, ribuan orang di berbagai penjuru Amerika terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Mereka baru saja mengalami mimpi yang sama. Sesuatu yang begitu nyata hingga meninggalkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Dalam mimpi itu,
Seorang sosok bercahaya berdiri di tengah langit yang gelap, menatap mereka dengan tatapan tajam namun penuh peringatan. Suaranya menggema, tidak terdengar dari mulutnya, tetapi langsung meresap ke dalam pikiran mereka. Waktunya telah tiba. Kesombongan telah mencapai batasnya. Ketika langit menangis dan bumi bergetar, mereka yang tuli terhadap peringatan akan merasakan akibatnya. Mimpi itu begitu jelas, begitu kuat, hingga banyak dari mereka yang terbangun dalam ketakutan. Mereka mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanyalah bunga tidur. Namun, ketika membuka media sosial, mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa ribuan orang lain mengalami mimpi yang sama. Di Twitter, seorang wanita menulis, "Aku tidak percaya ini. Aku bermimpi melihat sosok bersinar yang mengatakan sesuatu tentang hukuman. Lalu aku bangun, dan ibuku juga mengalami hal yang sama. Apa yang sedang terjadi?" Di Facebook, seorang pendeta dari Texas mengunggah video dengan wajah pucat dan suara bergetar. "Saudara-saudaraku, aku tidak pernah mempercayai hal-hal seperti ini sebelumnya, tetapi aku juga mengalaminya. Ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang terjadi." Di berbagai tempat ibadah, para pemuka agama mulai menghubungkan mimpi-mimpi itu dengan nubuat lama yang selama ini hanya dianggap cerita belaka. Dalam kitab-kitab lama disebutkan bahwa akan datang sebuah hari di mana bangsa yang dipimpin oleh seorang penguasa angkuh akan menghadapi hukuman besar. Langit akan memberi tanda, bumi akan bergetar, dan pemimpinnya akan menertawakan semua peringatan hingga akhirnya terlambat untuk menyesali segalanya. Namun tidak semua orang mempercayainya. Sejumlah ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini sebagai efek dari tekanan psikologis massal akibat perubahan cuaca yang tidak biasa. Namun, mereka sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa ribuan orang dari berbagai latar belakang mengalami mimpi yang identik dalam waktu yang sama. Sementara itu, di Gedung Putih, Donald Trump tetap tidak peduli. Ia mendengarkan laporan dari para penasihatnya dengan tatapan bosan, lalu tertawa kecil. "Jadi sekarang orang-orang mengarang mimpi untuk menakut-nakuti saya," katanya dengan nada mengejek. "Ini benar-benar menggelikan." "Tuan Presiden, ini bukan hanya rumor di internet," kata salah satu penasihatnya dengan nada serius. "Banyak tokoh agama mulai membicarakan nubuat lama. Orang-orang panik, dan dengan listrik yang masih sering padam serta cuaca yang semakin aneh, ini bisa memicu kekacauan di seluruh negeri." Trump mengibaskan tangannya, mengabaikan peringatan itu, seolah itu hanyalah omong kosong. "Kita harus memberikan sesuatu yang bisa menenangkan mereka," lanjut penasihatnya. "Mungkin pidato nasional, atau setidaknya pernyataan resmi." Trump tertawa lebih keras. "Menenangkan mereka? Tidak. Kita tidak akan melakukan itu. Justru sebaliknya, aku akan mengadakan pesta besar." Semua orang di ruangan itu menoleh dengan bingung. "Pesta, Tuan Presiden?" tanya seorang penasihat lainnya. "Ya, pesta." Trump tersenyum lebar. "Aku ingin dunia melihat bahwa aku tidak takut, bahwa aku masih memegang kendali penuh atas negeri ini." Penasihatnya saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berani menentangnya. Mereka tahu bahwa sekali Trump membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Malam berikutnya, Gedung Putih bersinar terang dengan lampu-lampu gemerlap. Para tamu undangan, yang terdiri dari pejabat tinggi, selebriti, dan tokoh-tokoh berpengaruh, berdatangan dengan gaun dan jas mahal. Musik mengalun, gelas-gelas sampahnya diangkat dalam tawa yang seakan mengabaikan apapun yang sedang terjadi di luar sana. Di tengah pesta itu, Trump berdiri di podium, mengangkat segelas anggurnya dan berbicara dengan nada penuh percaya diri. "Kalian semua di sini adalah orang-orang yang tahu bagaimana menikmati hidup," katanya dengan senyum khasnya. "Lihatlah keluar sana, orang-orang panik, ketakutan, karena awan sedikit lebih gelap dari biasanya. Dan sekarang mereka mulai mengarang mimpi tentang kiamat." Para tamu tertawa, meskipun beberapa dari mereka tampak tidak sepenuhnya nyaman dengan situasi ini. "Tetapi kita di sini tahu yang sebenarnya, bukan?" lanjutnya. "Tidak ada yang bisa menjatuhkan Amerika selama aku masih berdiri di sini. Jadi, mari kita rayakan.
Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada badai, nubuat, atau mimpi bodoh yang bisa mengganggu kita. Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Beberapa orang bersorak, yang lain hanya bertepuk tangan karena merasa harus melakukannya. Namun, di luar gedung putih, langit semakin hitam. Awan menggumpal lebih padat, seakan mengamati perayaan itu dengan diam. Kilatan cahaya merah kembali muncul, kali ini lebih besar, lebih terang. Di beberapa tempat, orang-orang yang mengalami mimpi aneh, malam sebelumnya merasakan sesuatu yang aneh di udara. Tubuh mereka merinding tanpa alasan yang jelas, seolah mereka bisa merasakan ada sesuatu yang semakin dekat. Lalu, tepat saat Trump mengangkat tangannya untuk memberikan pidato penutupnya, suara gemuruh terdengar. Kali ini, bukan hanya dentuman petir atau suara langit yang retak, tetapi getaran yang mengguncang bumi. Para tamu pesta terhuyung. Gelas-gelas berjatuhan dan pecah di lantai marmer. Lampu gantung besar di tengah ruangan bergoyang hebat, hampir terlepas dari langit-langit. Suasana berubah dalam sekejap. Tawa lenyap digantikan dengan teriakan ketakutan. Trump masih berdiri di podium, matanya membelalak, wajahnya yang tadinya penuh percaya diri berubah menjadi kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia tampak tidak tahu harus berkata apa. Di luar gedung, putih, angin bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Pohon-pohon tumbang, atap-atap rumah beterbangan. Sebuah pusaran awan besar terbentuk di langit. Perlahan-lahan bergerak menuju pusat kota Washington. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Donald Trump merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan. Di tengah malam yang mencekam, para ilmuwan di Pusat Meteorologi Nasional menatap layar mereka dengan ekspresi tak percaya. Data yang mereka lihat menunjukkan sesuatu yang mustahil. Sebuah badai raksasa muncul begitu saja di Samudra Atlantik tanpa tanda-tanda awal. Biasanya badai membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk berkembang, tetapi yang satu ini seolah lahir dalam hitungan jam. Lebih aneh lagi, kekuatannya jauh melampaui skala yang pernah dicatat. Kita butuh peringatan darurat sekarang juga, kata salah satu ilmuwan dengan nada panik. Ini bukan badai biasa, ini monster. Operator komunikasi segera menghubungi pemerintah, tetapi respons yang mereka terima sungguh di luar dugaan. Gedung Putih menolak mengeluarkan peringatan resmi. Presiden Trump, yang masih dalam suasana pesta, menanggapi laporan itu dengan sikap meremehkan. "Kalian terlalu berlebihan," katanya sambil menyandarkan diri di kursi kulit mahal di ruangannya. "Setiap tahun ada badai, dan kita selalu baik-baik saja. Tapi, Tuan Presiden, sudah cukup! Jangan buat rakyat panik karena omong kosong ini. Itu hanya badai kecil." Para pejabat yang mengerti bahaya sebenarnya hanya bisa saling pandang dengan ekspresi frustrasi. Mereka tahu waktu mereka sangat terbatas. Di luar, langit semakin gelap. Pusaran angin mulai terbentuk di sepanjang pantai timur. Kota-kota seperti Miami, Charleston, dan New York mulai merasakan hembusan angin yang semakin liar. Ombak di pesisir naik lebih tinggi dari biasanya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya ke atas. Masyarakat mulai panik. Berita tentang badai misterius ini menyebar di media sosial lebih cepat dari siaran resmi. Orang-orang membagikan rekaman video yang memperlihatkan langit yang berubah menjadi hitam pekat, disertai kilatan cahaya aneh yang tak menyerupai petir biasa. "Aku belum pernah melihat badai seperti ini," kata seorang nelayan tua di sebuah video yang diunggah ke Twitter. Anginnya tidak hanya bertiup dari satu arah, tetapi berputar-putar, seakan mencari sesuatu. Di Florida, air laut tiba-tiba surut secara tidak wajar. Biasanya, ini merupakan pertanda tsunami, tetapi kali ini tidak ada gempa yang mendahuluinya. Para ilmuwan di Pusat Observasi Geologi mulai kebingungan. "Ini tidak masuk akal," gumam salah satu peneliti. "Badai seharusnya tidak bisa menyebabkan fenomena seperti ini." Beberapa jam kemudian badai akhirnya mencapai daratan. Hantaman pertama terjadi di Miami. Angin dengan kecepatan yang melebihi 350 km per jam menyapu kota, menghancurkan bangunan, merobohkan tiang listrik, dan mengangkat mobil seperti mainan. Warga yang sebelumnya ragu untuk mengungsi kini menyesali keputusan mereka. Mereka yang masih berada di rumah
bergegas mencari tempat berlindung, sementara sirene darurat meraung tanpa henti. Di Gedung Putih, laporan demi laporan mulai berdatangan. Salah satu ajudan Trump masuk dengan wajah pucat, membawa dokumen terbaru dari Badan Cuaca Nasional. Tuan Presiden, badai ini lebih besar dari yang kita kira. Miami sudah terkena dampak, dan New York kemungkinan akan berada dalam jalur berikutnya. Trump melirik laporan itu sebentar sebelum mengangkat bahu. Aku sudah bilang, ini hanya badai biasa. Media suka membesar-besarkan segalanya. Tapi, Tuan Presiden, ini bukan laporan media. Ini data dari tim meteorologi kita sendiri. Namun, Trump tetap tidak mau mendengarkan. Dengan santai, ia menyalakan televisi di ruangannya dan berpindah ke saluran berita yang mendukungnya, berharap menemukan laporan yang meredam situasi. Namun, yang ia lihat justru sebaliknya. Seorang reporter berdiri di tengah hujan deras dengan jas hujan yang hampir terangkat oleh angin kencang. Suaranya bergetar saat melaporkan situasi di lapangan. Ini adalah badai terbesar yang pernah kami saksikan. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi yang jelas, kota ini sedang menghadapi kehancuran. Trump mengernyit. Untuk pertama kalinya, keraguan mulai muncul di benaknya. Namun, ia segera mengusir pikiran itu. Ia tidak boleh menunjukkan ketakutan. Sementara itu, di berbagai tempat, orang-orang mulai mengingat peringatan yang mereka dengar beberapa hari sebelumnya. Nubuat lama, mimpi-mimpi aneh, fenomena di langit. Semua ini terasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di sebuah gereja di Texas, seorang pendeta berlutut di depan altar, menggumamkan doa dengan penuh kepasrahan. Tuhan, jika ini adalah hukuman-Mu, lindungilah mereka yang tak bersalah. Di sebuah masjid di Michigan, seorang imam memimpin doa bersama, sementara di luar, angin mulai menerjang dengan keras. Di kuil-kuil, sinagog, dan tempat-tempat ibadah lainnya, orang-orang mulai bersujud, meminta perlindungan. Namun, di Gedung Putih, pesta masih berlanjut, meskipun beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman. Musik tetap dimainkan, meskipun volume suara mulai dikurangi karena suara gemuruh dari luar semakin jelas terdengar. Trump berdiri di dekat jendela, menatap ke langit yang kini berubah menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Hujan mulai turun, tetapi anehnya airnya terasa lebih berat, lebih tebal, seolah membawa sesuatu selain air. Saat itu juga, petir raksasa menyambar, membelah langit seperti cambuk api. Guncangan terasa hingga ke dalam Gedung Putih, membuat cermin besar di salah satu ruangan utama pecah berhamburan. Para tamu terkejut, beberapa mulai berteriak ketakutan. Seorang penasihat mendekat, suaranya bergetar. Tuan Presiden, kita harus segera berlindung. Ini bukan badai biasa. Trump masih berdiri di tempatnya, menatap kilatan cahaya di langit dengan ekspresi kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak berdaya. Sementara itu, badai terus bergerak ke utara, menyapu segala yang ada di jalurnya. Kota-kota besar mulai terkena dampaknya. New York yang biasanya terang benderang kini gelap gulita. Air mulai naik, membanjiri jalan-jalan utama. Di Chicago, angin menerbangkan kaca-kaca gedung pencakar langit, membuat pecahannya berjatuhan seperti hujan pisau. Di Washington, gelombang badai semakin dekat. Pusaran awan besar tampak jelas dari kejauhan, seakan mengincar ibu kota dengan ketepatan yang mengerikan. Di ruangan utama Gedung Putih, Trump masih terpaku di tempatnya, sementara di luar sana, kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sedang bergerak menuju pusat kekuasaannya, dan kali ini, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Angin mengamuk tanpa ampun, merobohkan bangunan pencakar langit, menghancurkan jembatan, dan mengangkat kendaraan layaknya mainan. New York, kota yang tak pernah tidur, kini berubah menjadi pemandangan yang mustahil dibayangkan. Lautan air menelan jalan-jalan utama, lampu-lampu padam, dan suara jeritan bercampur dengan raungan angin yang menggelegar. Di Washington, D.C., kekacauan serupa terjadi. Monumen-monumen bersejarah yang selama ini berdiri kokoh mulai retak, sementara air bah menyapu Taman Nasional dan memasuki lorong-lorong gedung pemerintahan. Di Gedung Putih, staf kepresidenan mulai panik.
Beberapa mencoba menghubungi tim evakuasi darurat, tetapi sinyal komunikasi terganggu. Di dalam ruangannya, Trump duduk dengan ekspresi muram. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah badai biasa, meski naluri terdalamnya mulai merasakan ketakutan yang selama ini ia abaikan. Ajudan masuk tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi. "Tuan Presiden, kami harus segera meninggalkan Gedung Putih. Badai ini semakin mendekat." Trump melirik. Keluar jendela, hujan deras menghantam kaca seperti ribuan peluru kecil. Angin bertiup begitu kencang hingga pohon-pohon di halaman depan terlihat hampir tercabut dari akarnya. "Tidak, aku tidak akan lari seperti pengecut," katanya keras kepala. "Ini hanya kebetulan. Media membesar-besarkan segalanya. Tapi, Tuan, cukup. Aku adalah pemimpin negara ini. Aku tidak akan lari." Di luar, keadaan semakin mencekam. Di kota-kota besar yang terkena dampak, orang-orang kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Gedung-gedung runtuh seperti terbuat dari kertas, mobil-mobil tersapu oleh banjir, dan jaringan listrik mati total. Di salah satu sudut kota New York, seorang ibu berusaha menggendong anaknya melewati genangan air yang semakin tinggi. Wajahnya penuh ketakutan. "Tolong, tolong kami!" teriaknya, tetapi suara angin menenggelamkan jeritannya. Di jalanan Washington, para polisi, petugas medis, dan relawan berusaha menolong mereka yang terjebak, tetapi kekuatan badai terlalu besar. Banyak yang terpaksa meninggalkan tugas mereka demi menyelamatkan diri. Ilmuwan yang sebelumnya mencoba mencari penjelasan ilmiah, kini hanya bisa terdiam. Tidak ada model cuaca yang mampu meramalkan fenomena seperti ini. Tidak ada penjelasan logis mengapa badai ini muncul dengan begitu cepat dan begitu dahsyat. Di media sosial, warga dari seluruh dunia menyaksikan kehancuran yang terjadi di Amerika Serikat. Hashtag Mindset Kemarahan Langit menjadi tren, sementara beberapa tokoh agama mulai menyebut fenomena ini sebagai hukuman atas kesombongan yang terlalu lama dibiarkan. Namun, Trump tetap bersikeras. Ia menolak meninggalkan Gedung Putih, bahkan ketika air mulai merembes ke lorong-lorong bangunan itu. Para stafnya sudah mulai meninggalkan tempat, satu persatu mengabaikan perintahnya demi menyelamatkan diri. Di ruang bawah tanah Pentagon, para pejabat tinggi pemerintahan menggelar rapat darurat. Mereka tahu bahwa situasi ini semakin tidak terkendali. Salah satu jenderal dengan wajah penuh kecemasan mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang terdiam. Jika ini bukan sekadar badai biasa, jika ini memang peringatan dari sesuatu yang lebih besar, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa menjawab. Dan saat itulah, laporan terbaru masuk, badai berikutnya telah terbentuk. Kali ini, ukurannya lebih besar, lebih cepat, dan lebih mematikan. Trump, yang masih bertahan di Gedung Putih, akhirnya mulai menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kali ini, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Listrik padam secara masif di seluruh negeri. Gedung-gedung pencakar langit yang biasanya memancarkan cahaya gemerlap kini tenggelam dalam pekatnya malam. Kota-kota besar berubah menjadi labirin tanpa penerangan, sementara masyarakat berusaha bertahan di tengah kegelapan yang mencengkeram. Di dalam Gedung Putih, ruangan yang sebelumnya dipenuhi cahaya kini hanya diterangi oleh lilin-lilin kecil yang menyala di sudut-sudut lorong. Generator darurat sempat bekerja selama beberapa jam, tetapi akhirnya menyerah pada keganasan badai yang terus mengamuk. Trump duduk di ruangannya, wajahnya menegang dalam bayangan cahaya lilin yang bergetar. Laporan demi laporan datang, semuanya membawa berita buruk. Gangguan komunikasi semakin meluas, menara pemancar runtuh satu persatu, dan jalur transportasi lumpuh total. Pesawat-pesawat komersial tidak bisa lagi beroperasi karena radar dan sistem navigasi mengalami gangguan besar. Di luar sana, masyarakat semakin panik. Tanpa listrik, mereka tidak bisa mengakses informasi. Tanpa komunikasi, mereka terputus dari orang-orang yang mereka cintai. Dan tanpa pemerintahan yang bisa memberikan arahan, mereka mulai kehilangan harapan. Di New York, orang-orang berkumpul di persimpangan jalan, menyalakan obor dan lilin untuk mencari jalan pulang.
Para dokter dan perawat di rumah sakit berjuang menyelamatkan pasien dengan peralatan yang hanya bisa bertahan selama daya cadangan masih tersedia. Di Washington situasinya lebih buruk. Tanpa listrik, gedung Kapitol gelap gulita dan para anggota parlemen yang tersisa mulai mempertanyakan apakah mereka masih memiliki pemerintahan yang bisa dijalankan. Beberapa orang mencoba menghubungi Gedung Putih, tetapi tidak ada jawaban. Trump masih bertahan dalam keyakinannya. Ia menolak mengakui bahwa situasi telah berada di luar kendalinya. Ia bahkan menolak permintaan dari penasihat militernya untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Aku tidak akan lari. Aku presiden. Aku masih punya kendali atas negara ini, katanya. Meskipun di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang perlahan merayap. Namun, kenyataan berbicara lain. Di jalanan, toko-toko mulai dijarah, orang-orang saling berebut bahan makanan, dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin runtuh. Di media sosial, mereka yang masih memiliki akses internet menggunakan sisa daya ponsel mereka untuk mengunggah video-video mencekam. Orang-orang yang berlari menyelamatkan diri dari puing-puing bangunan yang runtuh, rumah-rumah yang tersapu banjir, dan langit yang semakin gelap seakan menandakan bencana yang lebih besar sedang menanti. Sementara itu, di pusat-pusat penelitian cuaca, para ilmuwan terkejut. Data yang mereka kumpulkan menunjukkan bahwa sistem badai yang menghantam Amerika Serikat semakin membesar, bahkan bertambah jumlahnya. Tidak ada pola logis, tidak ada penjelasan ilmiah yang masuk akal. Kita belum pernah melihat fenomena seperti ini, ujar seorang ahli meteorologi di sebuah siaran darurat yang tertangkap oleh beberapa stasiun radio. Ini bukan hanya perubahan cuaca biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Di tengah kekacauan ini, beberapa pemimpin dunia mulai angkat bicara. Mereka menawarkan bantuan, tetapi tanpa komunikasi yang jelas dan jalur logistik yang dapat diandalkan, hampir mustahil untuk mengirimkan bantuan ke wilayah yang terkena dampak. Di dalam Gedung Putih, Trump masih berusaha menenangkan dirinya. Ia duduk di kursinya, menatap layar televisi yang sudah tidak berfungsi lagi. Di luar, angin kembali bertiup lebih kencang, seakan memberikan peringatan terakhir. Dan di dalam dirinya, untuk pertama kalinya, Trump mulai merasa bahwa ia tidak lagi memiliki kendali atas apapun. Hujan deras terus mengguyur kota-kota besar, disertai angin kencang yang menderu seperti amukan tanpa akhir. Amerika Serikat semakin lumpuh. Jalanan dipenuhi puing-puing bangunan yang roboh, kendaraan-kendaraan terbengkalai di tengah banjir, dan wajah-wajah ketakutan terlihat di mana-mana. Di tengah bencana ini, banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanyalah bencana alam ataukah sesuatu yang lebih besar? Sebagian dari mereka mulai mengingat kembali peringatan-peringatan yang sering diabaikan. Di sebuah gereja kecil di pinggiran Washington, sekelompok pemuka agama berkumpul dalam suasana yang mencekam. Mereka berlutut dalam doa, meminta pengampunan, berharap kemurkaan ini segera berakhir. Salah satu pendeta yang telah mengabdi selama puluhan tahun berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Kita telah diperingatkan, suaranya bergetar. Kesombongan seorang pemimpin telah membawa kita ke titik ini. Kita harus kembali kepada Tuhan. Di sudut lain kota, seorang imam di masjid kecil juga mengumpulkan jamaahnya. Mereka duduk dalam lingkaran, melantunkan doa-doa dengan khusyuk. Ini adalah peringatan, kata sang imam. Bencana ini bukan hanya ujian, tapi juga balasan atas kesombongan, kezaliman, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Kepercayaan bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman mulai menyebar dengan cepat. Media yang masih bisa beroperasi melaporkan meningkatnya jumlah kelompok yang berkumpul untuk berdoa. Banyak yang mulai mencari perlindungan di tempat-tempat ibadah, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka dari bencana yang semakin parah. Namun, di Gedung Putih, Trump tetap pada pendiriannya. Ia menolak mengakui bahwa ini lebih dari sekadar badai. Saat salah satu penasihatnya mencoba membujuknya untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan persatuan dan doa, Trump menolaknya mentah-mentah. Aku tidak akan mengakui hal-hal konyol seperti itu, katanya dengan nada sinis. Ini hanya bencana alam, kita akan mengatasinya. Tetapi kenyataan berbicara lain. Kritik terhadapnya semakin keras.
Para politisi dari berbagai kubu mulai mengecam ketidakmampuannya dalam menangani situasi ini. Masyarakat yang dulunya pendukung, setia mulai kehilangan kepercayaan. Di jalanan, orang-orang meneriakkan ketidakpuasan mereka. "Pemimpin kita telah menghancurkan kita," seru seorang pria di depan gedung pemerintahan yang kini tak lagi berfungsi. Di media sosial, kritik semakin tajam. Potongan-potongan video lama Trump yang meremehkan perubahan iklim, mengolok-olok bencana alam, dan menertawakan mereka yang memperingatkan tentang konsekuensi kesombongan kini viral kembali. Namun, Trump tetap bergeming. Ia masih percaya bahwa ia bisa mengendalikan keadaan, meskipun seluruh negeri kini berantakan. Di ruang bawah tanah Pentagon, para pejabat tinggi keamanan dan pertahanan berkumpul dalam pertemuan darurat. Mereka tahu bahwa jika situasi terus memburuk, mereka harus mengambil keputusan besar, keputusan yang mungkin melibatkan pemindahan kekuasaan secara paksa. "Tuan-tuan," ujar seorang jenderal dengan suara berat, "negara ini berada di ambang kehancuran. Kita tidak bisa terus menunggu." Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, sebuah laporan terbaru masuk. Badai lain telah terbentuk. Kali ini lebih besar dan lebih cepat dari yang pernah ada sebelumnya. Dan kali ini tidak ada tempat di Amerika yang aman dari amukannya. Langit berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar tanpa henti, menciptakan kilatan cahaya yang sesekali menampakkan pemandangan kota yang luluh lantak. Hujan turun seperti butiran jarum tajam, sementara angin bertiup dengan kecepatan yang belum pernah tercatat sebelumnya. Badai terbesar dalam sejarah kini melanda seluruh negeri. Tidak hanya pesisir timur yang dihantam gelombang raksasa, tetapi juga daerah pedalaman yang seharusnya aman dari badai laut. Kota-kota seperti Chicago, Dallas, dan bahkan Las Vegas yang biasanya kering kini terendam banjir bandang yang datang entah dari mana. Pemerintahan Amerika Serikat benar-benar lumpuh. Tidak ada koordinasi darurat, tidak ada instruksi jelas dari pemimpin negara. Para pejabat yang tersisa berusaha menghubungi satu sama lain, tetapi jaringan komunikasi telah lama tumbang. Di luar, rakyat berhamburan mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat yang benar-benar aman. Pasar saham ambruk, nilai mata uang merosot drastis. Bank-bank ditinggalkan oleh karyawannya yang lebih memilih menyelamatkan diri. Di jalan-jalan, terjadi kekacauan luar biasa. Orang-orang menjarah supermarket yang tersisa, sementara yang lain bertempur memperebutkan bahan makanan dan air bersih. Di Gedung Putih, suasana semakin tegang. Trump yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak pucat. Ia berdiri di dekat jendela kantornya, menatap langit yang hitam pekat. Angin menderu begitu kencang hingga kaca-kaca bergetar seakan hendak pecah. Seorang ajudan masuk tergesa-gesa. "Tuan Presiden, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Gedung Putih tidak akan bertahan lama." Trump menoleh, tetapi tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. "Tuan, kita harus pergi sekarang," desak ajudan itu. Trump akhirnya mengangguk, meskipun berat. Ia berjalan melewati lorong-lorong Gedung Putih, yang kini hanya diterangi oleh lampu darurat. Para staf yang tersisa menundukkan kepala, tidak ada lagi penghormatan atau sambutan penuh semangat. Mereka tahu, pemimpin mereka telah gagal. Di luar, sebuah helikopter telah disiapkan untuk mengevakuasi presiden. Namun, saat mereka hendak naik, angin yang semakin kuat membuat pesawat itu oleng. Para pilot berusaha mengendalikan mesin, tetapi tiba-tiba sebuah kilatan petir menyambar tepat ke badan helikopter. Ledakan besar mengguncang malam yang sudah mencekam. Trump mundur dengan terkejut, wajahnya semakin pucat. Tidak ada lagi jalan keluar. Ia terpaksa kembali ke dalam Gedung Putih, yang kini hanya menunggu waktu sebelum badai merobohkannya. Di tempat lain, jutaan orang berusaha bertahan hidup. Di gereja-gereja dan masjid-masjid yang masih berdiri, orang-orang berkumpul, berdoa dengan tangisan. Mereka tidak lagi peduli pada perbedaan keyakinan atau latar belakang politik. Yang ada hanyalah manusia yang memohon ampunan. Namun, badai terus menggila. Tidak ada tanda-tanda akan mereda.
Seakan alam telah memutuskan bahwa saat ini adalah waktunya untuk menghukum negeri yang selama ini penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Di Gedung Putih, Trump duduk di kursinya, sendirian dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Ia telah kehilangan segalanya, kekuasaan, kekayaan, bahkan kendali atas dirinya sendiri. Di luar, dunia terus bergetar, dan Amerika Serikat, negara yang pernah dianggap sebagai adidaya, kini hanya tinggal puing-puing yang tersapu oleh murka yang tak terbendung. Hening yang mencekam menyelimuti Gedung Putih yang nyaris kosong. Hanya suara angin yang meraung seperti binatang buas yang mengisi udara. Di luar, badai semakin menggila, mengoyak sisa-sisa kota yang pernah berdiri megah. Di dalam ruang situasi darurat, Trump duduk diam. Wajahnya yang dulu penuh kepercayaan diri kini dipenuhi kelelahan dan ketakutan. Ia sudah kehilangan semua orang di sekitarnya. Para penasihat dan stafnya telah melarikan diri atau hilang dalam kekacauan. Ia seorang diri di puncak kekuasaannya yang rapuh. Sebuah kamera masih menyala di sudut ruangan. Sistem penyiaran darurat masih bisa digunakan, meski hanya sementara. Dengan tangan gemetar, Trump menekan tombol dan menatap lensa. Rakyat Amerika, suaranya serak, penuh kelelahan. Saya tahu banyak dari kalian tidak lagi percaya pada saya, dan saya tidak menyalahkan kalian. Ia terdiam sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Selama ini saya selalu berpikir bahwa saya lebih besar dari segalanya, bahwa saya bisa mengendalikan apapun. Saya tidak percaya pada ancaman yang tidak bisa saya lihat. Saya menertawakan mereka yang mencoba mengingatkan saya. Matanya menatap kosong ke depan. Tapi sekarang saya sadar, saya salah. Di berbagai tempat yang masih memiliki listrik darurat, orang-orang menatap layar dengan berbagai ekspresi. Beberapa marah, beberapa menangis, beberapa hanya diam tanpa kata. Tidak ada lagi kebencian atau kemarahan yang berarti. Semua telah melewati batas ketakutan yang paling dalam. Saya meminta maaf kepada kalian, lanjut Trump dengan suara bergetar. Saya telah mengecewakan negara ini. Saya seharusnya mendengarkan. Di luar, kilatan petir menyambar gedung-gedung yang tersisa. Ombak raksasa telah menelan sebagian besar pesisir. Kota-kota besar yang dulu bersinar kini hanya tinggal bayangan. Masa lalu Trump menunduk. Ia tidak bisa lagi melanjutkan kata-katanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil. Di luar Gedung Putih, angin semakin menggila. Sebuah ledakan terdengar di kejauhan. Mungkin sebuah pembangkit listrik terakhir yang menyerah pada amukan alam. Langit tetap gelap, seolah dunia telah menghapus sinar harapan terakhir. Penyesalan telah datang, tetapi semuanya sudah terlambat. Gedung Putih yang megah, yang selama berabad-abad menjadi simbol kekuasaan Amerika, kini tinggal reruntuhan. Tiang-tiang marmer yang kokoh telah patah, dinding-dindingnya retak dan runtuh tertimpa langit-langit yang ambruk. Badai yang terus mengamuk akhirnya merobohkan bangunan itu sepenuhnya, menelan sejarah dan kekuasaan dalam kegelapan yang tak berkesudahan. Trump tidak sempat melarikan diri. Ia masih berada di dalam ruangan saat atap mulai bergetar, lalu runtuh dalam derak yang memekakkan telinga. Tubuhnya terhimpit puing-puing, napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya lemah. Pandangannya mengabur dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa tak berdaya. Di luar, hujan deras mengguyur tanpa henti, menutupi sisa-sisa Gedung Putih dengan lumpur dan debu. Angin kencang terus bertiup, seakan ingin menghapus setiap jejak dari kekuasaan yang pernah berdiri di tempat itu. Petir menyambar, seakan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menantang kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sementara itu, di berbagai penjuru Amerika, jutaan orang yang masih bertahan mulai mencoba mengumpulkan sisa-sisa harapan. Mereka yang berhasil selamat dari bencana ini mulai memahami bahwa dunia yang mereka kenal tidak akan pernah sama lagi. Kota-kota yang dulunya menjadi pusat ekonomi kini telah menjadi puing-puing. Jalanan yang dulu dipenuhi kendaraan kini hanya berisi reruntuhan dan genangan air.
Namun perlahan-lahan kehidupan mulai bangkit kembali. Beberapa daerah yang tidak terkena dampak terlalu parah mulai mengorganisir bantuan. Orang-orang yang dulunya terpecah karena perbedaan politik, kini bersatu dalam penderitaan yang sama. Tidak ada lagi sekat antara ras, agama, atau status sosial. Mereka semua hanya manusia yang berusaha bertahan. Di tengah kehancuran, beberapa pemimpin baru mulai muncul. Mereka bukan politisi atau miliarder, tetapi orang-orang biasa yang memiliki hati dan keberanian untuk membangun kembali. Mereka tidak berjanji untuk mengembalikan Amerika seperti dulu, karena mereka tahu itu tidak mungkin. Mereka hanya berjanji untuk belajar dari kesalahan dan memastikan bahwa kesombongan tidak lagi menjadi dasar bagi bangsa mereka. Dunia menyaksikan kejatuhan Amerika dengan berbagai reaksi. Beberapa negara yang selama ini tunduk pada dominasi ekonomi dan politiknya, kini melihat peluang untuk bangkit. Yang lain merasa iba, menyadari bahwa bencana ini bukan hanya tentang satu bangsa, tetapi tentang manusia secara keseluruhan. Pertanyaannya, kini, apakah ini hanyalah peringatan atau benar-benar akhir dari era sebuah negara adidaya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, Amerika yang baru harus bangkit dari reruntuhan, tanpa kesombongan, tanpa keangkuhan, dan tanpa ilusi bahwa mereka lebih besar dari kekuatan yang jauh melampaui mereka. Pagi pertama setelah badai berlalu membawa pemandangan yang sulit dipercaya. Matahari yang selama berbulan-bulan tersembunyi akhirnya menampakkan diri, meski cahayanya redup di balik sisa-sisa awan kelabu. Air banjir yang semula menelan jalanan mulai surut perlahan, meninggalkan genangan lumpur dan puing-puing kota yang hancur. Di tengah reruntuhan, orang-orang mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Wajah mereka penuh kelelahan, tetapi ada kilatan harapan di mata mereka. Beberapa di antara mereka menemukan keluarga yang telah terpisah selama bencana, saling berpelukan dalam tangis haru. Yang lain, meskipun kehilangan segalanya, tetap berdiri dan mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Di salah satu sudut kota yang tersisa, seorang pria paruh baya bernama Daniel melihat sekelompok orang berkumpul di sebuah gedung tua yang masih berdiri. Mereka tampak saling berbagi makanan yang tersisa, mengatur bantuan untuk yang terluka, dan memberikan dukungan kepada mereka yang kehilangan segalanya. Daniel, yang dulunya seorang pengusaha sukses, kini hanyalah seorang penyintas. Namun, di momen itu ia menyadari bahwa kebangkitan tidak datang dari kekayaan atau kekuasaan, melainkan dari persatuan dan kepedulian terhadap sesama. Di tempat lain, seorang ibu muda bernama Angela berusaha menenangkan bayinya yang menangis kelaparan. Suaminya hilang saat badai menerjang, dan kini ia harus mencari cara untuk bertahan sendiri. Seorang pria tua mendekatinya dan menyerahkan sepotong roti yang masih tersisa di kantongnya. Angela menatapnya dengan mata penuh syukur, menyadari bahwa di tengah kehancuran ini masih ada kebaikan yang tersisa. Namun, tidak semua orang memilih jalan kebaikan. Di beberapa daerah, kelompok-kelompok kecil mulai mengambil keuntungan dari situasi ini. Tanpa hukum yang jelas, beberapa dari mereka menjarah, sementara yang lain membentuk geng-geng kecil untuk menguasai sumber daya yang masih tersisa. Keamanan menjadi masalah baru yang harus dihadapi para penyintas. Di antara kekacauan ini, sebuah pesan radio darurat mulai mengudara. Sinyalnya lemah, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh mereka yang masih memiliki perangkat komunikasi. Kepada semua yang masih bertahan, kami membentuk komunitas baru di wilayah barat, di daerah yang tidak terlalu terdampak. Jika Anda mendengar ini, datanglah. Kita akan membangun kembali, bersama. Pesan itu membawa harapan bagi banyak orang. Mereka yang putus asa kini memiliki tujuan. Mereka yang merasa sendirian kini tahu bahwa masih ada orang lain yang bersedia berjuang bersama. Daniel, Angela, dan banyak lainnya mulai mempersiapkan perjalanan mereka. Amerika yang mereka kenal mungkin telah runtuh, tetapi semangat untuk bertahan dan bangkit tetap menyala. Perjalanan menuju wilayah barat bukanlah hal yang mudah. Jalanan penuh dengan puing-puing, kendaraan terbengkalai, dan reruntuhan bangunan. Tanpa listrik dan komunikasi yang memadai,
mereka harus mengandalkan insting dan peta kuno yang masih tersisa. Kelompok yang terdiri dari Daniel, Angela, dan beberapa penyintas lainnya berjalan dengan hati-hati. Mereka membawa apapun yang bisa. Mereka bawa beberapa tas berisi makanan kering, air dalam botol plastik, serta selimut dan pakaian yang ditemukan di rumah-rumah kosong. Saat malam tiba, mereka menemukan sebuah gudang tua yang masih cukup kokoh untuk dijadikan tempat berlindung. Mereka menyalakan api kecil, mencoba menghangatkan tubuh dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebelum bencana. Saya dulunya bekerja di Wall Street, kata seorang pria bernama Eric. Punya apartemen mewah, mobil mahal, tapi sekarang itu semua tidak ada artinya. Angela, yang sedang menggendong bayinya, tersenyum lemah. Yang penting sekarang adalah kita masih hidup. Daniel mengangguk. Dan kita punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mungkin kita tidak bisa mengembalikan dunia seperti dulu, tapi kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Malam itu, mereka tidur dengan harapan baru, meski ketakutan masih membayangi. Keesokan paginya, perjalanan dilanjutkan. Semakin jauh, mereka melangkah ke barat. Semakin banyak kelompok lain yang mereka temui. Sebagian besar dari mereka memiliki tujuan yang sama, mencari komunitas yang disebutkan dalam pesan radio. Namun perjalanan itu juga penuh bahaya. Kelompok perampok berkeliaran, mencari persediaan dan tidak ragu menggunakan kekerasan untuk mendapatkannya. Di satu titik, kelompok Daniel harus bersembunyi di sebuah rumah tua ketika suara tembakan terdengar di kejauhan. Kita harus terus bergerak, bisik Daniel. Jika mereka menemukan kita, kita tidak punya banyak pilihan. Angela menggendong bayinya erat-erat, sementara yang lain bersiap untuk melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya melihat tanda-tanda kehidupan di Cakrawala. Asap dari perapian, tenda-tenda darurat, dan suara orang-orang berbicara di kejauhan. Mereka telah mencapai komunitas yang dijanjikan. Di sana, mereka disambut dengan tangan terbuka. Komunitas ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Eleanor, seorang mantan dokter yang kini berusaha membangun kembali masyarakat dengan aturan yang lebih manusiawi. Kami tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu, kata Eleanor kepada mereka. Di sini, tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lain. Kita semua bertahan dan bangkit bersama. Daniel, Angela, dan yang lainnya merasa lega. Untuk pertama kalinya sejak bencana ini dimulai, mereka merasa aman. Mungkin dari reruntuhan ini, sesuatu yang baru bisa lahir. Sesuatu yang lebih baik,